Belakangan ini di media sosial riuh oleh pernyataan dari sejumlah konten kreator Kristen yang mengatakan penyaliban Yesus adalah rencana iblis. Tak bisa dipungkiri, konten seperti ini membuat banyak orang Kristen bingung. Apakah benar demikian? Memang kita melihat iblis masuk ke dalam hati Yudas, menghasut para pemimpin agama dan memanfaatkan kekejaman Romawi. Tapi di sisi lain Alkitab tegas menyatakan salib adalah bagian dari rencana Allah yang sudah dinubuatkan sejak perjanjian lama. Rasul Petrus mengatakan, Yesus diserahkan menurut maksud dan rencana Allah. Bahkan Paulus menegaskan, melalui salib Allah mempermalukan kuasa kegelapan. Pertanyaannya, bagaimana cara kita membedakan rencana iblis dan rencana Allah dalam peristiwa salib? Dan mengapa hal ini begitu penting untuk dipahami orang percaya hari-hari ini? Dalam episode ini, kita akan membahas tuntas agar iman kita tidak goyah oleh narasi-narasi yang berpotensi menyesatkan. Nah, sebelum kita lanjut, jika Anda membutuhkan penguatan dan doa, silakan hubungi layanan doa di nomor yang tertera di layar saat ini. Dan kita akan segera berbincang langsung dengan Mas Sofyan. Mas Sultan Afrian, maksud saya, seorang pengkhotbah juga konten kreator Kristen, ya. Shalom, Mas Sultan. Shalom, Mbak. Gimana kabarmu? Ya, baik. Puji Tuhan, baik. Ini founder The Untold Bible, ini generasi muda yang dahsyat dipakai Tuhan. Ini belakangan muncul kan media sosial nih, pendapat salib adalah rencana iblis nih katanya. Lalu Anda melihat fenomena ini bagaimana? Silakan, jujur. Iya. Sebelumnya kalau saya melihat ya di sosial media saya, terutama di Untold Bible, itu memang 2 minggu, 3 minggu yang lalu itu banyak sekali pertanyaan muncul mengenai salib ini rencana Allah atau iblis. Rencana Allah atau iblis, rencana Allah atau iblis, ini banyak sekali yang DM. Dan ternyata saya baru sadar, oh itu ternyata ada sebuah perdebatan di TikTok ya, antara saudara Edis TV dan saudara Bombom. Dan tentu kalau kita melihat statement ini adalah statement dari apologet, atau saya menganggapnya debaters lintas agama ya. Tapi justru menariknya dalam perbincangan ini saudara Edis tidak sedang berdebat dengan lintas agama, melainkan sedang berdiskusi dengan saudara Bombom mengenai rencana penyaliban, rencana Allah atau rencana iblis. Nah, tapi perlu diketahui dulu Pak, pola pikir yang saat ini berkembang itu banyak sekali adalah pola pikir biner. Apa itu pola pikir biner? Yaitu mengkategorikan sesuatu itu hanya 2 sisi, A atau B, benar atau salah, rencana Allah atau rencana iblis. Itu adalah pola pikir biner. Dan kalau kita lihat dalam politik, bukan cuma di dalam perdebatan kita agama ya, tapi dalam politik, kita mengerti dalam budaya, dalam perilaku sosial, apalagi saya anak muda, saya juga menggembalakan beberapa anak-anak muda, pertanyaan mereka seringkali biner. Boleh A atau boleh B? Kalau A berarti nggak boleh B, kalau B nggak boleh A. Seperti itu. Kalau kamu pendukung, semisal dalam politik, kalau kamu pendukung A, artinya kamu musuh B. Nah, itu adalah biner. Dan ini memang saya memahami para apologet ini dalam menyampaikan narasinya, tentu mereka mencari cara yang paling logis, yang paling singkat, dan tentu tidak menutup kemungkinan cara mereka berpikir adalah pikiran biner. Nah, apakah pikiran itu yang membuat kita seringkali kehilangan kedalaman dari keutuhan firman Tuhan itu sendiri. Padahal dalam pemikiran Semitik orang Yahudi, kita harus memahami Taurat itu 70 wajah Torah. Jadi bisa ditafsirkan bermacam-macam dari berbagai macam sisi. Itu bisa saling melengkapi. Ya, kalau dalam video saya melihat saudara Edis sangat bersikeras untuk saudara Bombom ini memilih A, rencana Allah, atau B, rencana iblis. Nah,
itu yang mengaburkan ya menurut saya itu ide agung dari karya keselamatan Allah melalui penyalipan untuk umatnya, dan ini akan sangat, kalau kita berpendapat karya penyalipan hanya rencana iblis saja, ini akan sangat bertentangan dengan banyak ayat-ayat di Alkitab. Itu pasti. Saya kira ini keliru lah untuk kita mensimplifikasi ya sebuah jawaban ya, dan mengorbankan keutamaan firman Tuhan. Iya. Mensimplifikasi sebuah jawaban membuat saya juga berpikir kalau misalnya itu rencana iblis, kira-kira casting iblis di film itu jadi apa ya? Kalau saya jadi apa? Film ya, Anda jadi apa ini? Iblis, ya, tapi ini menurut saya tidak bisa digambarkan di dalam suatu film. Kalau saya lihat di suatu film, para castingnya itu mereka sudah diberitahu rencananya. Nanti kamu A, acting B. Tapi kalau iblis ini adalah iblis yang tidak maha tahu. Kalau dia tahu pasti dia tidak menyalibkan. Tentu ini kalau kita melihat dalam sebuah film, saya juga bingung film apa, mungkin sosial eksperimen ya yang tanpa di-brief ya. Tapi tentu bukan film yang sutradaranya memberitahu, pasti tidak seperti itu. Iya, karena sutradara agung kan Allah sendiri ya. Yes. Cuman didomplengin aja gitu, didomplengin sama iblis sehingga dia mau terlibat lah ini, tapi dengan tujuan yang berbeda tanpa mengetahui rencana agung yang sesungguhnya di balik apa yang Allah rencanakan. Nah, ini menarik. Kalau kita sering baca Alkitab, ya kan sebenarnya kita sudah seharusnya semestinya dengan dimudahkan dengan adanya transit linear ya dari bahasa asli, ketegasan bahwa karya salib ini adalah nubuatan sejak perjanjian lama gitu ya. Lalu Anda kan sebagai anak muda yang dipercaya sebagai hamba Tuhan juga, apa sih yang Anda lakukan dalam memberikan penjelasan-penjelasan secara komprehensif, aktual, kontekstual, biblical, namun benar-benar bisa masuk gitu loh. Sehingga di generasi sekarang itu mereka memahami bagaimana rencana Allah itu benar-benar eksis loh di balik ini semua. Termasuk khususnya penyalipan Yesus Kristus di kayu salib. Iya, tentu ya saya mendirikan di Untold Bible ini atas dasar sebuah rasa saya itu ingin orang-orang, terutama anak muda yang berpikir biner saat ini, itu mengetahui jika kita mendalami Alkitab, kita harus mengerti konteks, bahasa asli, maupun di dalam konteks budaya, sehingga kita tidak terjebak di dalam pemikiran modern yang seringkali memilih A atau memilih B. Benar, tadi memang rencana atas penyalipan ini sudah dinubuatkan sejak perjanjian lama. Betul. Nah, kenapa? Maka dari itu saya tadi bilang, kita tidak bisa mensimplifikasi sebuah jawaban. Kalau saya itu ada orang datang kepada saya bertanya sesuatu, biasanya nggak cukup untuk 2 menit, 3 menit menjelaskan. Maka dari itu memang kita perlu mengetahui konteksnya, sejarahnya, atau maksud di balik kalau dalam hal ini konteksnya adalah sebuah rencana keselamatan, rencana agung keselamatan. Nah, saya mungkin perlu menjelaskan ya Pak ya, mengapa Tuhan itu memiliki keinginan atau rencana untuk menyelamatkan. Tentu ini tidak jauh atau sangat-sangat dipengaruhi oleh kejatuhan manusia di dalam dosa, yaitu adalah Adam. Dan upah dosa adalah maut. Sebab upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Dan Paulus tidak menulis sembarangan. Ia menafsirkan juga dari Kejadian. Jadi Paulus pun juga mengutip Kejadian. Dia juga melihat Alkitab itu tidak hanya dalam satu dimensi, tapi berbagai macam dimensi. Paulus mengutip di mana? Kejadian 2 ayat 17. Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kamu makan, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Inilah yang membuat Paulus bilang upah dosa adalah maut. Dan perlu kita ketahui, dosa dalam kebudayaan Semitik itu adalah hutang. Matius 6 ayat 12, ampunilah kesalahan kami akan kesalahan kami. Nah, kesalahan kami ini pakai bahasa asli opelema. Itu adalah hutang. Kita berhutang. Dan dengan apa kita membayar hutang tersebut?
ya upah dosa adalah maut. Berarti artinya harus ada kematian untuk membayar hutang dosa tersebut. Makanya inilah ide awal. Tuhan itu merencanakan karya keselamatan melalui salib. Jadi tidak semata-mata Tuhan lahir, disalibkan atas rencana iblis tanpa Allah tahu maksud dibaliknya, tidak. Tentu Tuhan memiliki rencana ini, dan ingat ya, ini sangat sudah ditulis di Perjanjian Lama. Di mana? Kejadian, bahkan di kitab Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu. Nah ini keturunan di sini, keturunan perempuan ini mengacu bentuknya adalah singular atau satu orang, dan ini mengacu pada Mesias. Dan inilah yang dipahami sebagai janji keselamatan yang pertama, atau proto-evangelium. Tapi jangan salah, di proto-evangelium atau janji keselamatan ini ada penderitaan yang Musa tulis di Kejadian itu, bahwa keturunan ular ini akan meremukkan tumitnya. Inilah sebuah nubuatan bahwa Mesias atau Yesus yang adalah Sang Mesias harus mengalami penderitaan. Karena sudah dinubuatkan di Kejadian 3 ayat 15. Memang pada akhirnya nanti ular akan diremukkan kepalanya, dan ketika diremukkan kepalanya tentu itu kekalahan total. Nah, meremukkan tumit dari Sang Mesias ini adalah sebuah penderitaan yang sudah ditulis, yang sudah dinubuatkan, dan itu bukan rencana iblis. Itu bukan rencana iblis. Ada juga di Yesaya 53, Pak. Kita mengerti Yesaya 53 ayat 9 sampai 10. Bahkan beberapa orang Yahudi pun yang tidak percaya Yesus adalah Mesias terkadang skip untuk ayat ini ya, Yesaya 53, karena ini ayat nubuatan kepada Sang Mesias. Orang menaruh kuburnya di antara orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Dalam bahasa aslinya orang-orang kaya. Itulah kubur yang diberikan Yusuf Arimatea. Betul. Itu benar-benar digenapi secara detail. Kalau kita percaya Yesaya ini kan nabi asli ya. Betul. Dan itu sedetail-detailnya Tuhan menggenapi. Yesus menggenapi. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Itu betul yang Anda sampaikan ini, jadi saya jadi ingat itu. Ada di Yesaya 4:31, bahkan Allah bicara kepada Israel, engkau yang aku kenal, aku sebut namamu, aku sudah memberikan manusia sebagai gantimu. Jadi ini sebenarnya juga betul bahwa ini rencana agungnya Allah gitu. Kalau misalnya iblis tiba-tiba terlibat di sana, jelas karena dia tidak tahu rencananya Allah, karena iblis punya niat jahat, begitu kan ya? Iya. Nah, dan ini juga disimpulkan oleh Rasul Petrus dalam 1 Petrus ayat 1 sampai ayat 1 Petrus 1 ayat 19 sampai 20. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya, ia baru menyatakan dirinya pada akhir zaman ini. Dia sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Sebelum semua diciptakan, bahkan mungkin iblis juga belum diciptakan, dunia belum diciptakan, sudah ada rencana keselamatan ini. Betul. Dan itu murni rencana agung dari Allah. Betul, sebenarnya teman-teman kita seharusnya juga jangan skip membaca Yohanes pasal 3 ya. Percakapan Yesus dengan Nikodemus itu sebenarnya sudah sangat jelas bagaimana ular tembaga itu adalah melambangkan tanda awal sebagai salib Kristus, ya kan? Bagaimana iblis itu pada akhirnya juga akan kalah dan akan menghasilkan sebuah kuasa, itu kuasa kebangkitan dari penyalipan Kristus yang dikorelasikan dengan peristiwa ular tedung tiang tembaga, ya kan? Nah, menurut Anda nih, generasi muda kalau misalnya percayanya ini adalah rencana iblis bukan rencana Allah, kira-kira bahayanya apa kalau dari pandangan Anda? Sangat berbahaya. Karena ini kita tidak menerima firman secara utuh. Orang tidak akan melihat rencana keselamatan agung yang sempurna. Iblis memang merencanakan
ada ayatnya, yaitu adalah iblis merasuki Yudas juga ada. Lalu ketika Yesus masih anak-anak, Herodes ingin membantai seluruh anak laki-laki di Israel. Itu adalah rencana iblis. Untuk apa? Untuk pastinya membuat sang Mesias ini mati, pikirnya. Dah, cuma sampai mati saja. Tapi kan kita harus tahu, rencana Allah itu bukan hanya sampai mati. Betul. Tapi pada rencananya sampai pada keselamatan. Itulah yang membuat kabur kalau kita melihat bahwa rencana keselamatan ini hanya rencana iblis. Dan itu sangat-sangat berbahaya. Ini akan menyangkal kasih Allah yang mengorbankan anaknya. Nah, ini kan banyak pemikiran yang saya lihat di komen atau di video yang menanggapi. Itu adalah bagaimana mungkin seorang bapak mengorbankan anaknya sendiri untuk menderita. Nah, tentu kita tidak bisa langsung mengatakan pemikiran bapak itu terbatas sesuai dengan otak kita yang mungkin hanya beberapa gram saja ini. Betul. Karena di dalam Roma 8 ayat 32, ia tidak menyayangkan anaknya. Benar-benar Bapak tidak menyayangkan anaknya. Anaknya sendiri. Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semuanya. Bapak menyerahkannya. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Ini akan menyangkal kasih Allah untuk mengorbankan anaknya, dan ini akan mengaburkan pandangan kita mengenai keselamatan. Dan ini tentu akan merubah cara pandang kita. Betul. Ya, cara pandang biner itu yang saya tidak setuju di zaman sekarang. Betul, saya juga sepakat nih dengan pemikiran Anda nih, bahwa ini kita jangan sampai gagal paham nih bahwa peran ganda iblis ini memang ada ya, karena iblis memang bermaksud membinasakan, tetapi jangan lupa Allah juga memang memberikan sebuah rencananya dan menggunakan salib untuk menyelamatkan. Lalu jikalau ada pertanyaan seperti ini, bagaimana saya bisa memahami peran gandanya iblis ini loh, yang bermaksud membinasakan, sementara Allah juga memang mau mengorbankan anaknya? Jawaban Anda yang paling simpel namun biblical dan kontekstual kira-kira apa? Ya, dua-duanya Allah dan iblis memang merencanakan, tapi purpose-nya, tujuannya sangat jauh berbeda, sangat kontras. Itu jawaban saya. Karena rencana Allah telah ditentukan sejak dari kekekalan. Melalui pra-pengetahuannya untuk menyelamatkan manusia dari tadi surat hutang dosa, yaitu melalui penebusan darah. Tetapi rencana iblis hanyalah rencana fana melalui kebodohan iblis, melalui ketidakmahatahuannya, yaitu untuk menghancurkan sang Mesias. Pikirnya melalui kematian ia bisa menghancurkan sang Mesias, tapi justru melalui kematian Tuhan memakai kematian itu untuk mengalahkan kematian, untuk memporak-porandakan kerajaan iblis ini, supaya ada penggenapannya di Kejadian 3 ayat 15, supaya Allah meremukkan kepala ular ini. Jadi kalau kita melihat bagaimana peran gandanya, dua-duanya berperan, tapi beda maksud, beda purpose, beda tujuan. Seperti itu, Pak. Betul. Jadi kalau kita memahami di sini, sebenarnya kita bisa paham juga di Kolose pasal 2:15 yang menyatakan bahwa memang Allah mempermalukan segala kuasa kegelapan lewat salib. Bahkan kalimat mempermalukan segala kuasa kegelapan itu kan berarti Allah juga sudah tahu nih, wah iblis ini sebenarnya mau dompleng-dompleng aja nih, dia pikir dia akan mempermalukan saya. Nah, lalu sesungguhnya malah justru Allah mempermalukan kuasa kegelapan lewat kuasa salib. Tapi kalau ada pertanyaan kritis seperti ini, bagaimana Anda bisa mengartikannya dalam kehidupan sehari-hari untuk menyatakan kuasa salib itu masih ada sampai sekarang? Ya, kuasa salib itu tentu adalah identitas orang Kristen, Pak. Kita tidak bisa melepaskan kekristenan dari salib. Kristen tanpa salib bukan Kristen. Itulah identitas kita. Karena melalui salib kita mengerti bahwa Allah sangat mengasihi kita. Dan jangan cuma kasih aja yang ditekankan, tapi ada dua sisi, yaitu adalah keadilan Allah. Untuk apa? Untuk menghapus surat hutang. Itu loh, Pak. Yang mungkin orang salah pahami, dosa itu hanyalah perbuatan
yang bisa dibayar dengan perbuatan baik. Padahal tidak bisa. Sekali kita berdosa, kita upahnya adalah maut. Dan kita sendiri tidak bisa untuk membayar karena kita sendiri berdosa. Pemimpin rohani kita tidak bisa membayar karena pemimpin rohani kita juga manusia yang berdosa. Betul. Maka dari itu perlu adanya manusia yang tidak berdosa. Dan itu haruslah dari pihak Allah yang inkarnasi menjadi manusia. Betul. Supaya ia dapat mati bagi dosa untuk menghapus surat hutang. Kalau tadi Bapak bilang di Kolose 2 ayat 15 ya, itu memang mempermalukan, dan itu di ayat 14-nya dengan menghapuskan surat hutang dan ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Wow, memang Paulus ini memang latar belakangnya Sanhedrin, memang latar belakang hukum ya. Betul. Jadi ia mengerti sekali bahwa hutang itu harus dibayar. Harus dibayar, Dan ini ia lakukan dengan memakukannya. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Kalau kita mengerti di atas kayu salib, Tuhan bilang, it is finished, tetelestai, atau dalam bahasa Ibraninya nislam. Arti nislam itu juga akar katanya dari shalom. Shalom berarti kita diperdamaikan. Sudah selesai. Bukan hanya itu, sudah dilunasi. Itu arti kata nislam. Betul. Nah, untuk apa? Ia telah melucuti supaya ia melucuti pemerintahan-pemerintahan. Kolose 2 ayat 15 melucuti pemerintahan-pemerintahan. Kalau ada perang kayak gitu, senjatanya dilucuti. Artinya orang sudah tidak punya senjata lagi, kekuatan lagi, karena senjatanya sudah dilucuti. Dan itulah salib, melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, dan menjadikan mereka tontonan umum. Wow, tontonan umum. Kalau kita melihat sekarang, kita sangat mempermalukan iblis dalam rencana penyalipannya, karena kita ngerti Tuhan itu sudah menang. Mereka menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Ya, seperti tawanan dalam pawai kemenangan. Biasanya kalau ada kerajaan perang, itu biasanya para tawanan diajak, diarak-arak di kota supaya ngerti kita menang. Ini tawanannya, dan itulah iblis. Salib yang tampak sebagai kekalahan justru menjadi panggung kemenangan. Dan karena itulah Tuhan berkata tadi, nislam tetelestai. Sebenarnya dari apa yang dinyatakan oleh Yesus di atas kayu salib, yaitu tetelestai nislam tadi, itu sudah sangat mempertegas bahwa inilah lambang kemenangan kita sebagai orang Kristen. Inilah nilai kemenangan mutlak dari dibalik penyalipan Kristus, ya kan? Jadi sebenarnya kita tidak perlu lagi ragu dan tidak perlu lagi melihat salib ini lambang kekalahan, bukan, itu lambang kemenangan mutlak gitu. Nah, tapi begini yang saya mau tanya, hari-hari ini kan banyak orang Kristen tertarik pada narasi, narasi media sosial, tetapi enggan untuk menggali, enggan untuk mengkaji, enggan untuk berdialog dengan pihak yang memang benar-benar berbasis pengetahuan yang cukup mengerti dan cukup paham secara biblikal. Nah, menurut Anda, kalau orang Kristen ke depan selalu seperti ini, kira-kira apa yang akan terjadi? Dampaknya bagaimana ini? Dampak, ya ini yang saya takutkan ya sebenarnya ya Pak. Terutama di anak muda ya. Anak muda itu mengalami penurunan kefokusan, sehingga mereka hanya ingin mengkonsumsi sebuah narasi yang singkat, sebuah proses yang singkat. Maka dari itu tidak banyak anak muda yang tidak bisa menerima kegagalan, penderitaan itu tidak bisa. Karena bagi mereka yang ditampilkan di sosial media, yang mereka lihat sehari-hari adalah sebuah keinstanan. Tidak ada proses, semua instan, kayak instan, apa-apa instan. Dan ini sangat berbahaya, apalagi kalau di dalam konteks kita memahami sebuah pemahaman teologis. Bahkan kalau kita membaca Alkitab sendiri, itu saja saya katakan, saya sendiri termasuk, itu aja masih banyak tidak sempurnanya. Masih banyak kekurangan yang kita tidak tahu. Maka dari itu saya mengajak teman-teman itu, yang pertama pastinya harus membaca Alkitab sendiri. Juga harus membaca Alkitab. Tidak boleh kita mendasarkan
pandangan teologis melalui video sosial media, termasuk video saya. Termasuk video saya. Oke. Saya mengambil sebuah cermin. Saya proyeksikan Anda mewakili suara hati setiap anak-anak dan generasi muda yang merindukan pengajaran, penjelasan tentang makna salib yang sebenarnya. Menurut Anda, bagaimana seharusnya para orang tua mengajar kepada Anda dan juga anak-anak? Oke. Jadi kita harus mengajarkan bahwa salib sekali lagi adalah identitas orang Kristen, dan salib adalah kasih dari Allah sekaligus keadilan Allah. Dan kita perlu mengetahui, saya rangkum saja, melalui salib ini kita akan memahami kalau agama lain itu adalah upaya manusia menggapai surga dari perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan, pahala-pahala yang harus mereka amalkan supaya manusia mendekati surga. Tapi melalui salib kita harus mengerti itu adalah upaya surga menggapai manusia. Karena kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tapi oleh anugerah kita dibenarkan melalui iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Yesus yang telah mati. Bukan hanya sampai mati. Kalau sampai mati itu adalah iblis. Bukan hanya mati, tapi bangkit di hari ketiga untuk menebus dosa umat manusia. Itulah makna salib sebenarnya, dan harus diajarkan bahwa kita berdosa, kita ditebus, dan Tuhan mengasihi kita. Sehingga kalau kita ngerti kita ditebus, artinya kita akan menghargai orang yang menebus kita. Melalui apa? Perbuatan baik. Itulah yang membuat, yang harus kita mengerti mengenai makna salib. Jangan kita anggap ini hanyalah kasih saja. Tidak, itu juga ada keadilannya. Apalagi kita menganggap itu rencana iblis. Tentu ini sangat mengaburkan. Kedalaman, sekali lagi saya mengatakan kedalaman keutuhan dari rencana keselamatan Allah yang agung itu. Ini sebenarnya kalau sahabat-sahabat Cahaya Bagi Negeri yang menyaksikan perbincangan kita, para orang tua juga anak-anak juga generasi digital natif juga, kita berharap orang tuanya juga jangan nonton konten bareng gitu ya. Tapi belajar firman Tuhan, lalu belajar bareng dengan tuntunan dari para pengajar gereja-gereja yang memang hari-hari ini penting sekali ya. Kayaknya setiap gereja untuk semakin lebih tajam lagi memberi ruang pendalaman Alkitab yang lebih komprehensif, lebih dalam. Jangan cuma sekedar pesan-pesan teologis, tapi juga etimologinya seperti apa, ya kan? Itu penting sekali itu. Nah, pesan penguatan Anda untuk orang percaya di Indonesia, termasuk juga para orang tua dan generasi digital native, supaya ya sahabat-sahabat kita ini semakin teguh lah dalam kebenaran salib, dan juga nggak mudah terpengaruh oleh ajaran narasi yang menyesatkan. Karena apa? Karena mereka sudah terbekali dengan pengetahuan firman Tuhan yang sungguh-sungguh tidak keluar konteks kebenaran. Apa yang bisa Anda sampaikan hari ini? Ya, kita tidak bisa mengenal Allah secara utuh dari video 1 menit atau 2 menit. Kita harus mengenal Allah itu hari demi hari. Dan bukan hanya itu, saya melihat anak muda juga tidak atau mengalami penurunan. Kalau tadi fokus, kalau sekarang adalah critical thinking. Orang gampang percaya. Istilah fear of missing out, FOMO, itu juga muncul di kalangan Gen Z karena orang tidak memiliki critical thinking yang kuat terhadap sesuatu, dalam hal ini terhadap Alkitab, terhadap firman Tuhan. Nah, maka dari itu kita harus menguji setiap pengajaran yang kalian lihat, yang teman-teman lihat. Uji. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kalau kita tidak uji dan kita hanya sekedar percaya, atas dasar orangnya debater luar biasa, followersnya sudah banyak, termasuk diri saya, followersnya sudah banyak, karismanya luar biasa, dalam ngomong public speakingnya mantep di hati. Atas dasar itu kah? No, kita harus menguji segala sesuatu dan memegang yang baik, dan kalau kita menggali sendiri tentu saja itu pun tidak cukup. Tadi benar yang dikatakan bahwa Alkitab bahasa Indonesia yang sudah diterjemahkan itu tentu ada beberapa yang mistranslation, sudah
di dalam translate-nya itu mengalami karena keterbatasan bahasa, tapi ini tidak apa-apa. Karena kita mengenal kekristenan dari Alkitab yang apa adanya, dan itu membawa kita kepada Kristus. Tapi untuk orang yang sudah menuju atau beranjak kepada rohani yang dewasa, Ibrani 5 berkata bahwa kita seharusnya jika ditinjau dalam segi waktu, kita ini tidak lagi memerlukan susu atau makanan-makanan yang bayi. Kita harus mengerti bahwa kita butuh makanan keras untuk kita ini bertumbuh. Makanan keras hanya bisa didapatkan melalui pendalaman Alkitab, lebih dalam lagi melalui kita bersekutu, kita belajar bahasa asli, belajar konteks. Banyak sekali yang perlu dipelajari. Maka dari itu tidak bisa saya berpesan kalau maksimal teman-teman ini tidak bisa belajar dalam sesuai konteks atau bahasa asli, minimal jangan percaya secara mentah-mentah narasi yang ada di sosial media. Harus diuji terlebih dahulu. Betul. Supaya apa? Supaya kita tidak mudah terpengaruh penyesat-penyesat akhir zaman. Itu loh yang kita takutkan. Pengajar palsu, guru-guru palsu. Yohanes 5 ayat 39-40, Matius 24 ayat 24, pengajar-pengajar akhir zaman. Kepada siapa pasti mereka mencari pengikut? Pasti kepada orang yang tidak kritis. Dan mungkin satu lagi ya, kalau saya pengen tambahin satu lagi ya, jangan sampai juga gara-gara kasihkan nonton konten kreator rohani malah lupa saat teduh, lupa baca Alkitab. Betul. Malah nggak tidur, malah tinggal cuma sibuk dengerin debat, akhirnya mendebatkan persoalan yang sebenarnya kita sendiri belum tahu apa-apa. Sebenarnya perlu diberikan sebuah pemikiran begini ya, kalau menurut saya ya. Anda setuju nggak? Ketika kita mempersoalkan sebuah debat topik tentang penyaliban Kristus, ya kan? Ini siapa nih? Apakah iblis? Apakah Allah? Sebenarnya perlu kita kembali ke hati kita pribadi. Bagaimana dengan hidup saya sesungguhnya? Sudah belum sanggup memikul salib Kristus itu? Sudah belum kenal kebenaran itu secara benar, secara konkret, secara pribadi, mengalami punya hubungan intim gak sih sama Tuhan yang saya sembah di dalam nama Yesus ini? Daripada kita sibuk dengan memperdebatkan sesuatu yang sebenarnya kita juga belum hidup dalam akar yang kuat, belum bertumbuh, bahkan belum berbuah. Setuju nggak Anda? Iya, sangat-sangat setuju. Maka dari itu, kalau kita mendengar atau belajar sesuatu, kita harus didasari oleh rasa rendah hati, mau dikritik, mau menerima pelajaran. Kita tahu di Mazmur 25 ayat 9, ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati pasti Tuhan akan tuntun mengenai pengertian-pengertian yang lebih baru, pembaruan akal budi yang lebih baru lagi, supaya kita tidak mudah tersesat. Seperti itu. Ya, semoga dengan begini Cahaya Bagi Negeri dan juga The Untold Bible juga bisa menjadi tambahan referensi untuk sahabat-sahabat kita di luar sana, sehingga ada penyeimbang ya, sehingga selalu mendapatkan pencerahan dan juga hal-hal yang inspiratif dan juga bisa mengubah kehidupan supaya lebih berkenan juga. Doa kami, Mas Sultan Afriansyah, Anda akan menjadi pengkhotbah yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Walaupun Anda muda, tetapi biarlah pengetahuan dan hikmat Allah selalu dibekali dalam kehidupan Anda hari lepas hari. Terima kasih sudah hadir di Cahaya Bagi Negeri. Tuhan Yesus memberkati. Debat tentang salib memang muncul lagi di era digital, terutama lewat konten-konten di media sosial. Ada yang mengatakan, oh ini rencana iblis. Tapi firman Tuhan jelas menunjukkan, salib adalah bagian dari rencana agung Allah. Memang iblis bergerak, tetapi ia bukan pemenangnya. Salib menjadi tempat iblis dipermalukan dan dikalahkan, sama seperti lambang ular di atas tiang tembaga. Itu yang dikatakan Yesus kepada Nikodemus. Berarti ini memang nubuatan Allah dari sejak perjanjian lama. Bagi kita orang percaya, salib adalah sumber pengharapan dan dasar keselamatan yang kekal. Jadi, mari
Saatnya untuk kita bangkit dari iman yang tertidur. Jangan lagi biarkan narasi media menggoyahkan iman kita. Ayo, mulai lagi pegang firman Tuhan yang teguh. Buka lagi Alkitabmu secara mendalam. Pelajari dan telusuri satu demi satu. Ini tindakan yang nyata. Supaya kita bisa mengajarkan makna salib yang benar. Kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudari seiman kita. Kita bisa membicarakan di keluarga tentang kemenangan Kristus dengan penuh sukacita dan kemuliaan dan santun. Dan dengan demikian kita bisa menghidupi arti dan makna dan semangat salib itu dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa mengampuni karena ada semangat salib nyata dalam kehidupan kita. Kita bisa mengasihi tanpa syarat. Dan kita pun tidak takut untuk berkorban. Jika video ini memberkati Anda, silakan like, share dan komentar Anda kami tunggu. Dan jangan ragu, langsung tag teman atau keluarga Anda supaya mereka diperkuat lagi imannya dan diberikan pengetahuan yang benar tentang kuasa salib itu. Faktanya bagi sebagian orang tua di Indonesia, pendidikan itu adalah sesuatu yang tidak murah. Satu sisi mereka ingin anak-anak mereka memiliki masa depan yang indah. Namun di sisi lain, ada hambatan ekonomi yang mereka hadapi. Di sebuah desa kecil di Pulau Sumba, menyimpan cerita tentang perjalanan iman, harapan, dan perubahan. Sejak tahun 2018, Gereja Kristen Sumba Tanah Raing melangkah bersama CBN Indonesia membuka jalan bagi perubahan yang nyata. Lewat program Superbook, Super 5, dan School of Life, GKS Tanah Raing menjadi tempat di mana anak-anak bukan hanya dididik, tapi juga dimuridkan dan dikasihi. Di PAUD Super 5, 15 anak kini belajar 4 kali seminggu dengan antusias, ditemani 2 guru yang telah menerima pelatihan secara intensif. Ruang kelas telah direnovasi, dilengkapi alat bantu ajar, dan hadir sebagai tempat yang aman bagi anak-anak bertumbuh. Kami dari GKS Jemaat Tanah Raing, kami sangat bersyukur dengan berbagai topangan yang diberikan kepada kami lewat PAUD Super 5. Ya, kami sangat dibantu demi peningkatan bagi anak-anak kami, simulasi tentang belajar mereka, dan terus memberkati banyak anak-anak di Indonesia. Sanggar Belajar School of Life hadir menjawab kebutuhan anak-anak usia 6-14 tahun. 50 anak dibimbing oleh 4 tutor berdedikasi. Belajar karakter, nilai-nilai kebenaran, dan juga keterampilan membaca serta berhitung. Setiap minggu, 135 anak mengalami pemuritan lewat Superbook. Firman Tuhan menjadi bagian dari hidup mereka. Kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan usia dini juga semakin tumbuh. Kini, semua keluarga bisa menyekolahkan anak mereka dengan biaya terjangkau. Apa yang terjadi di Tanah Raing bukan sekedar kegiatan mingguan. Ini adalah jawaban atas doa, buah dari kemitraan yang setia antara gereja lokal, CBN Indonesia, dan para sahabat seperti Anda. CBN Indonesia memperlengkapi gereja, membangun komunitas secara holistik dan menjangkau lebih banyak jiwa. Anak-anak dimuridkan dan mendapat pendidikan yang baik melalui School of Life dan Super 5. Setiap program bukan sekedar kegiatan, tapi jawaban atas doa dan wujud nyata kasih Tuhan. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Bersama, kita menghadirkan harapan dan mewujudkan kasih Tuhan yang nyata di tengah-tengah komunitas.
banget lihat anak-anak di Tanah Iring Sumba. Ya, sebagian keluarga di Tanah Raing Sumba akhirnya bisa menyekolahkan anak-anaknya di usia dini. Luar biasa, puji Tuhan ya. Program Super 5 memang dirancang untuk mendukung memuridkan anak usia dini. Karena materi-materinya disusun untuk membentuk anak memiliki karakter sesuai dengan firman Tuhan. Anda pun bisa turut ambil bagian ini dan bergandeng tangan bersama kami untuk melakukan program pemuritan ini. Dan juga berbagai pelayanan kemanusiaan CBN Indonesia. Mari bergabung menjadi mitra CBN. Di layar sudah ada QR Code yang bisa Anda scan untuk berdonasi langsung ke e-wallet Anda. Atau info lebih lengkap silakan langsung kunjungi donasi.jawaban.com dan terima kasih atas dukungan Anda. Ya, firman Tuhan hari ini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Terima kasih sudah mengikuti Cahaya Bagi Negeri hari ini. Jika Anda terberkati, terinspirasi dengan topik hari ini, wow keren banget, udah langsung aja like dan share video ini, oke? Pastikan Anda sudah subscribe channel Jawaban supaya Anda terus dapatkan konten yang bisa mengubah dan menginspirasi hidup Anda. Saya Andi Otniel. Sampai jumpa di episode berikutnya.